Proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan di Indonesia. Jepang dikalahkan sekutu. Perang Dunia II antara blok sekutu dan blok AS Sentral. Tanda-tanda kekalahan Jepang terhadap sekutu terlihat sejak awal 1944. Jepang mengalami banyak kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Rakyat Indonesia mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang. Oleh karena itu, Jepang ingin merangkul Indonesia agar mendukung Jepang dalam perang melawan sekutu. Akibat penyerangan Amerika Serikat, 1. Kota Hiroshima dibom oleh sekutu, 2. Kota Nagasaki dibom sekutu. Kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sejak 14 Agustus 1945, Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Hal tersebut merupakan peluang yang sangat baik untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya, pemuda bergerak mempersiapkan kemerdekaan. Terdapat beberapa perbedaan antara golongan muda dan golongan tua. Di antaranya adalah sebagai berikut. Adanya perbedaan pandangan atau pendapat yang berlarut-larut antara golongan tua dengan golongan muda berpuncak pada peristiwa Rengas Dengklok. 1. 7 Januari 1945, Jepang membentuk PPKI sebagai pengganti BPUPKI. Tugas PPKI adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dan pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. 2. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Panglima Tentara Jepang memanggil Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Dr. Rajiman. 3. Tanggal 9 Agustus 1945, rombongan Insinyur Soekarno berangkat ke Dalat. 4. Tanggal 14 Agustus 1945, rombongan Insinyur Soekarno tiba kembali di Jakarta. Disambut oleh Sultan Syahrir, ia menyampaikan yang pertama adalah berita kekalahan Jepang. Yang kedua, Sultan Syahrir menyarankan agar Insinyur Soekarno segera menyatakan kemerdekaan atas bangsa Indonesia. Akan tetapi, saran Sultan Syahrir ditolak oleh Insinyur Soekarno. Ia menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia entah datangnya dari pemerintah Jepang atau perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak menjadi soal yang terpenting bagaimana kita menghadapi sekutu yang akan masuk atau kembali ke Indonesia. Dan masalah kemerdekaan akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Sultan Syahrir dan para pemuda menolak alasannya. PPKI buatan bangsa Jepang sehingga tidak berhak menentukan nasib dan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71, yang hasilnya kemerdekaan harus segera diproklamasikan oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan bangsa asing, dan menyuruh kepada Darwis dan Wikana untuk menyampaikan hasil rapat kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno dan Mohatta menolak dengan alasan menunggu berita resmi tentang menyerahnya Jepang. Pada malam hari, para pemuda mengadakan rapat kedua hasilnya untuk mengungsikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dengan alasan semangat rakyat sudah meluap sehingga keamanan mereka terancam apabila terjadi bentrokan antara rakyat dengan Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, kurang lebih pukul 4 pagi, Suyanco Singgih membawa Insinyur Soekarno beserta keluarganya ke Resang Dengklok. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 WIB, sehingga ia berusaha untuk menghubungi semua tokoh untuk mengetahui keberadaan Insinyur Soekarno beserta keluarga. Setelah mendapati jaminan dari Ahmad Subarjo, akhirnya Wikana mau menunjukkan keberadaan Insinyur Soekarno. Kemudian Ahmad Subarjo dan Sudiro sore itu pergi ke Resang Dengklok, dan malam itu juga Insinyur Soekarno dibawa ke Jakarta. 7. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.30 WIB, Insinyur Soekarno tiba di Jakarta dan ia langsung ke rumah Laksamana Maeda. Tanggal 17 Agustus 1945, mulai pukul 20
00 WIB, Insinyur Soekarno melalui telepon berusaha menghubungi Mayor Jenderal Nashimura dan baru berhasil kurang lebih pukul 03.00 WIB. Juga para pemuda yang ada di rumah Laksamana Maeda diajak musyawarah untuk segera merumuskan teks proklamasi. Oleh Insinyur Soekarno yang menulis, Mr. Ahmad Subarjo menyampaikan kalimat yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Dr. Andes Mohatta menyampaikan kalimat yang berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Teks proklamasi Klat adalah teks proklamasi yang ditulis oleh tangan Insinyur Soekarno dibantu oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Teks proklamasi autentik adalah teks hasil ketikan oleh Muhammad Ibnu Sayuti Melik. Perbedaan kedua teks tersebut adalah: 1. Kata penyerahan diubah menjadi penyelenggaraan, lalu diubah lagi menjadi pemindahan. 2. Kata diusahakan diganti diselenggarakan. 3. Kata tempo diganti tempo. 4. Kata Jakarta 17.805 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. 5. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. 6. Pada naskah proklamasi Klat tidak ditandatangani, sedangkan pada naskah proklamasi otentik ditandatangani Soekarno dan Hatta. Proklamasi kemerdekaan. Landasan hukum. 1. Landasan dasar nasional yaitu pembukaan UUD 1945. 2. Landasan dasar internasional yaitu Piagam Atlantik atau Atlantic Center dan Piagam San Francisco. Pelaksanaannya: 1. Pukul 4 pagi, pengetikan teks proklamasi baru selesai. 2. Soekarni mengusulkan agar pembaca teks proklamasi dipusatkan di lapangan Ikada. Namun, Insinyur Soekarno khawatir kalau terjadi bentrokan rakyat dengan Jepang akan mengalami kegagalan. 3. Akhirnya disepakati bahwa pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta, tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10:05. 4. Tepat pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 45, halaman Insinyur Soekarno sudah dipenuhi rakyat dan para tokoh yang ingin menyaksikan upacara pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Para pengibar bendera yaitu Latif Hendraningrat, S. Suhud, dan S.K. Trimurti. Makna proklamasi bagi kemerdekaan bangsa. 1. Membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan bangsa asing. 2. Merupakan jembatan emas yang menghubungkan dan menghantarkan bangsa Indonesia dalam mencapai masyarakat baru yang bebas tanpa tekanan dan ikatan. 3. Merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. 4. Menjadi tonggak pembaruan kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang. 5. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang percaya terhadap kekuatan bangsa sendiri. 6.
Bangsa Indonesia berhak mengatur bangsa dan negaranya sendiri. 7. Bangsa Indonesia menjadi pelopor bangsa-bangsa di Asia Afrika untuk memerdekakan diri. 8. Menjadi titik tolak bagi bangsa Indonesia untuk segera bangkit dan membangun mengejar ketertinggalan di berbagai bidang. Penyebaran berita proklamasi. Para pemuda yang berjuang lewat Pers BM Diah, Soekardjo Wirjo Pranoto, Iwa Kusuma Sumantri, Ki Hajar Dewantara, Otto Iskandar Dinata, Adam Malik, dan Sayuti Melik. Adam Malik dan Lubis diberi tugas menyiarkan berita melalui stasiun radio Domai milik Jepang. Pers yang memuat berita proklamasi adalah Suara Asia di Surabaya, pers yang pertama memuat berita proklamasi, dan Harian Cahaya di Bandung. Dukungan rakyat dan tindakan-tindakan heroik di berbagai kota terhadap proklamasi. Di Jakarta, para pemuda, pelajar, mahasiswa menyebarluaskan berita proklamasi melalui pamflet-pamflet, tulisan-tulisan pada tembok atau pagar. Kedua, menguasai kantor berita Domai. 3. Menduduki kantor-kantor pemerintahan yang masih dikuasai oleh Jepang dan bendera Hinomaru diganti dengan bendera merah putih. 4. Membentuk Komite Fan Aksi pada tanggal 19 September tahun 45 di Yogyakarta. Pada tanggal 5 September tahun 45, Sri Sultan Hamengkubuwono mengeluarkan pernyataan yang isinya Kesultanan Ngayogyakarta merupakan daerah istimewa Republik Indonesia. Tanggal 26 September tahun 45, para pegawai melakukan mogok menuntut agar para pejabat Jepang menyerahkan semua kantor kepada orang Indonesia. Kemudian, KNI atau Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta menyatakan bahwa kekuasaan di daerah Yogyakarta telah berada di tangan pemerintah Republik Indonesia. Di Surabaya, tanggal 11 September tahun 45, para pemuda menyelenggarakan rapat umum di Pasar Turi atau perebutan senjata di markas-markas tentara Jepang. Tanggal 19 September tahun 45, para pemuda merobek warna biru pada bendera Belanda yang kemudian dikibarkan lagi tinggal warna merah putih atau terjadinya insiden Hotel Yamato. Semarang, tanggal 14 Oktober tahun 45, terjadi pertempuran 5 hari. Di Bandung, tanggal 9 Oktober tahun 45, para pemuda berusaha merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata ACW atau Artillery Constructive Winkle.